Salam sejahtera, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam kasih Tuhan. Sungguh kita patut mengucap syukur di mana kita masih diberi kesempatan untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berbicara tentang tujuan hidup manusia. Berbicara tentang tujuan hidup, ini adalah sesuatu yang sangat penting, ya, teramat sangat penting. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kalau kita mengadakan bepergian, jikalau saudara misalnya mengadakan sebuah perjalanan atau saudara bepergian, maka yang pertama yang saudara tetapkan adalah tujuan. Tujuan kota yang akan didatangi, ya, mungkin itu kota atau tempat. Nah, maka yang pertama ditetapkan adalah tujuan. Saudara, kita tidak dapat membayangkan jikalau kita pergi tanpa tujuan. Kalau misalnya kita bepergian tapi tanpa tujuan, tentunya ini sesuatu yang sangat-sangat aneh, sebab kita pergi tanpa tujuan. Maka betapa pentingnya kita menetapkan tujuan kita. Nah, kalau kita bepergian, kita menetapkan tujuan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah langkah yang penting sekali. Ini adalah langkah yang penting dalam hidup kita. Nah, sekarang kalau kita kaitkan dengan tujuan hidup kita, saudara. Nah, kita yang diberikan potensi yang sedemikian besar oleh Tuhan. Kita yang diberikan akal, pikiran, kita yang diberikan oleh Tuhan kecerdasan, kita yang diberikan oleh Tuhan sifat ilahi, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Tentunya Tuhan juga menetapkan tujuan dalam hidup kita yang harus kita capai. Pasti Tuhan menetapkan tujuan dalam hidup kita yang harus kita ketahui dan harus kita capai. Nah, saudara, memang ketika kita mengetahui tujuan hidup, memang tidak otomatis kita telah sampai kepada tujuan tersebut. Sama seperti ketika kita bepergian ke satu tempat, misalnya kita menetapkan tujuan kita ke Jakarta. Nah, ketika kita menetapkan tujuan kita ke Jakarta, tidak otomatis kita sudah sampai di Jakarta. Itu baru penetapan tujuan yang akan kita capai. Nah, penetapan tujuan ini penting, sangat penting, tetapi memang tidak otomatis membuat kita sampai kepada tujuan yang kita tuju. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau dalam hidup kita yang sementara di dunia ini, kita harus menetapkan tujuan hidup kita. Supaya kita dapat mengukur apakah kita sudah sampai kepada tujuan kita atau tidak. Betapa lebih pentingnya lagi. Betapa lebih perlunya dalam hidup kita, kita harus mengetahui apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki. Apa sih sebenarnya tujuan Allah dalam hidup kita. Nah, ini sangat penting, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ironisnya banyak manusia tidak peduli akan hal ini. Ironisnya banyak manusia tidak peduli tentang tujuan hidup mereka. Dan mereka tidak mau tahu. Dan mereka tidak mau tanya. Dan mereka tidak peduli akan tujuan ini. Sehingga mereka berjalan, ya, dalam aktivitas-aktivitas, dalam berbagai kegiatan, dalam berbagai pekerjaan-pekerjaan yang kelihatannya manusia sangat sibuk, bahkan sibuk luar biasa, tetapi sesungguhnya tidak mengetahui tujuan hidup yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah. Sehingga kadang-kadang kita seperti sebuah perahu yang hanya berputar-putar saja tanpa kita pernah sampai kepada pelabuhan yang telah ditetapkan. Sampai kepada pelabuhan yang sebenarnya kita harus sampai di sana. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka pada hari ini kalau demikian, bagaimana sih kita dapat mengetahui tujuan hidup kita? Sebenarnya apa sih tujuan hidup kita? Sebenarnya apa tujuan hidup kita yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah dalam hidup kita? Atau dengan kata lain, sebenarnya Tuhan menginginkan kita. Sebenarnya tujuan yang telah Tuhan tetapkan dalam hidup kita masing-masing sebenarnya apa? Nah, ini harus kita mengetahui. Nah, untuk itu saudara, kita perlu kembali kepada kitab suci. Kita perlu kembali kepada kebenaran firman Tuhan.
Itulah sebabnya maka Mazmur pasal 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Tuhan adalah pelita. Firman Tuhan adalah pelita yang menerangi hidup kita. Karena Tuhan menerangi hidup kita, barulah kita dapat mengetahui tujuan hidup kita dengan jelas. Karena firman Tuhan menerangi, barulah kita dapat mengerti sebenarnya tujuan hidup kita itu sebenarnya apa. Sebenarnya apa sih sebenarnya tujuan hidup kita? Karena firman Tuhan yang menerangi. Nah, demikianlah tujuan hidup kita. Tentunya yang paling mengerti adalah Tuhan yang diutarakan di dalam kitab sucinya. Nah, sekarang kalau demikian, apa sebenarnya tujuan hidup kita? Tujuan hidup kita telah ditetapkan oleh Tuhan Allah di dalam kitab sucinya. Di dalam Alkitab kita menemukan tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan dalam hidup kita. Nah, saudara, ada satu katekismus yang sangat terkenal yang berisi tanya jawab dan pengajaran Kristen yang sangat terkenal yang disebut dengan Katekismus Westminster, ya. Katekismus yang berisi tanya jawab tersebut ini, maka pertanyaan pertama daripada katekismus ini tadi adalah pertanyaannya, apakah tujuan utama manusia? Lalu dijawab bahwa tujuan utama manusia adalah memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Nah, saudara, melalui ini tadi jelas sekali yang merupakan kesimpulan daripada Alkitab, kesimpulan daripada kitab suci, bahwa sebenarnya tujuan hidup kita ini, saudara, adalah supaya kita memuliakan Allah dan menikmati Dia selama-lamanya. Oh, luar biasa sekali. Luar biasa tujuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan Allah dalam hidup kita. Nah, sekarang kata memuliakan Allah ini, saudara, ini bukanlah kata yang asing bagi kita. Memuliakan Allah, ini adalah kata yang indah dan ini kata yang sedemikian agung. Nah, sekarang apa artinya memuliakan Allah ini? Nah, nanti kita akan membahas apa artinya memuliakan Allah dan menikmati Allah selama-lamanya nih. Nah, ini adalah satu pembahasan yang sedemikian dalam dan juga sebenarnya pembahasan ini begitu luas, dan jikalau kita tidak mungkin membahas dan memang kita tidak mungkin membahas secara tuntas ya dalam waktu kita yang singkat ini, saudara, tentunya kita akan mengambil hanya inti-inti atau poin-poin yang penting saja yang akan kita sampaikan. Nah, saudara, memuliakan Allah. Apa artinya memuliakan Allah? Nah, bahasa yang lain daripada memuliakan Allah ini kira-kira artinya menyenangkan Allah atau menyukakan Allah. Jadi, Tuhan menciptakan saudara dan saya dengan tujuan supaya kita dapat memuliakan Allah, artinya supaya kita dapat menyenangkan Tuhan, supaya kita dapat menyukakan hati Tuhan. Bagaimana cara kita menyenangkan hati Tuhan? Lewat seluruh hidup kita. Kita menyenangkan hati Tuhan lewat seluruh keberadaan kita. Nah, saudara, baik lewat pikiran kita, ucapan kita, setiap gerak-gerik kita, setiap perbuatan kita, itu seharusnya memuliakan Tuhan Allah. Seharusnya menyukakan hati Tuhan Allah, menyenangkan hati Tuhan Allah. Nah, saudara, inilah tujuan Allah. Inilah tujuan Allah menciptakan kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jikalau kita merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, maka kita menemukan bahwa betapa besar, betapa agung cinta kasih Tuhan. Betapa mulia kasih Tuhan dalam hidup kita, yang memiliki cita-cita. Demikian juga Tuhan memiliki tujuan yang sedemikian agung di dalam hidup kita. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sebabnya maka memuliakan Allah, menyenangkan Tuhan, atau menyukakan hati Tuhan, ini adalah perkara yang amat sangat penting. Nah, saudara, satu hal yang mungkin saya akan sampaikan dan ingatkan kepada saudara. Jangan saudara berkata bahwa saya tidak mau berurusan dengan Tuhan. Banyak orang, saudara, banyak manusia yang sebenarnya dengan mulut mereka memang mereka tidak menyangkali akan keberadaan Allah. Ya, tetapi dari sikap mereka sebenarnya yang seperti yang dikatakan oleh Bapak rohani saya, Bapak Pendeta Dr. Erastus Sabdono, mereka sebenarnya telah menjadi ateis-ateis praktis.
Memang mulut masih mengakui bahwa dia percaya kepada Allah. Mulut masih mengakui bahwa masih percaya kepada Tuhan Yesus. Tetapi sikap hati sebenarnya tidak. Nah, ini yang disebut dengan ateis-ateis secara praktis. Ya, atau ateis-ateis sebenarnya secara praktek hidupnya adalah ateis. Memang dia mengaku dia bukan ateis. Nah, saudara, jangan saudara bersikap bahwa saya tidak berurusan dengan Tuhan, atau saya tidak mau berurusan dengan Tuhan. Saya ingin katakan begini, saudara. Jikalau saudara tidak mau berurusan dengan Tuhan saat ini di dunia ini, saudara pasti akan berurusan dengan Dia kelak di kekekalan. Nah, ketika saudara tidak berurusan dengan Tuhan di dunia ini, maka saudara dipaksa untuk berurusan dengan Dia di dalam kekekalan. Dan urusan seperti ini tentunya ini adalah urusan yang sangat-sangat menakutkan kita, saudara. Ini adalah satu penyesalan yang tidak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ya, penyesalan yang sedemikian dalam inilah yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus. Bahwa kalau kita dibuang dari hadirat Tuhan karena kita tidak mau berurusan dengan Tuhan, maka kita dibuang ke dalam api kekal di mana tidak ada kehadiran Tuhan di sana. Nah, saudara, penyesalan ini digambarkan sebagai ratap dan kertak gigi. Nah, saudara, ini penyesalan yang tiada taranya. Dan sebelum saudara sampai kepada penyesalan tersebut, sekaranglah saatnya kita berurusan dengan Tuhan. Sekaranglah saatnya kita mau berurusan dengan Tuhan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Allah pernah mengeluhkan tentang umatnya yang dalam perjanjian lama. Ya, dalam perjanjian lama, misalnya saudara, di dalam Yeremia pasal 2 ayat 32. Ya, dalam Yeremia pasal 2 ayat 32, Tuhan pernah berkata, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Atau seorang pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Nah, saudara, bagi kedua orang ini tadi, dara atau gadis dan pengantin perempuan, maka dara dikatakan, dapatkah seorang dara melupakan perhiasannya? Artinya, perhiasan itu adalah sesuatu yang begitu berharga, yang begitu mulia. Dapatkah seorang gadis melupakan perhiasannya? Tentu tidak. Nah, demikian juga dengan mempelai atau pengantin perempuan. Dapatkah pengantin perempuan melupakan ikat pinggangnya? Nah, tentunya ikat pinggang ini salah satu unsur, salah satu bagian yang tidak boleh tidak ada, harus ada, dan tidak mungkin dia melupakannya. Tetapi Tuhan dengan mengeluh berkata, tetapi umatku Israel melupakan aku. Tetapi umatku telah melupakan aku. Nah, saudara, ini Tuhan berbicara kepada umatnya di perjanjian lama, bangsa Israel. Dan firman Tuhan ini, saudara, ini masih berlaku sampai hari ini. Sampai hari ini kita melihat bahwa ada begitu banyak orang, bahkan termasuk orang yang mengaku dirinya Kristen, mereka melupakan Tuhan Allah. Memang secara ucapan mereka mengatakan bahwa mereka mengingat Tuhan Allah. Nah, saudara, tapi prakteknya mereka melupakan Allah. Kalaupun mereka mengingat Tuhan untuk urusan-urusan duniawi, untuk kepentingan-kepentingan mereka, baru mereka ingat Tuhan. Tetapi saudara, dalam hidup mereka tidak pernah menempatkan Tuhan pada posisi yang semestinya. Dalam praktek hidup, mereka tidak menempatkan Tuhan sebagaimana semestinya, saudara. Kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan pada posisi yang benar. Itulah yang disebut dengan menyembah Allah. Menyembah Allah artinya memberi nilai tinggi kepada Allah. Memberi nilai tinggi, memberi hormat kepada Tuhan Allah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai kita seperti yang dikatakan oleh Tuhan Allah. Sebagaimana dara tidak mungkin melupakan perhiasannya, demikian juga pengantin perempuan tidak mungkin melupakan ikat pinggangnya. Jangan sampai kita menjadi orang yang melupakan Tuhan Allah. Saudara, lewat renungan ini saya mengingatkan saudara, kembalilah kepada Tuhan Allah. Jangan lupakan Tuhan Allah dalam hidup saudara. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan hanya dalam urusan satu dua urusan, tapi dalam seluruh hidup kita harus berurusan dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan
dalam posisi yang benar, menghargai Tuhan, menghormati Tuhan, menempatkan dia di tempat yang terhormat. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu dalam Yesaya pasal 1 ayat 3, Tuhan Allah juga mengeluh kepada umat Israel. Ya, Tuhan Allah membuat satu sindiran. Tuhan berkata demikian, lembu mengenal pemiliknya. Lembu mengenal pemiliknya, saudara. Lembu adalah binatang yang kita sebut sebagai binatang yang tidak berakal. Tetapi jangan salah, lembu yang kita sebut sebagai binatang yang tidak berakal, dia mengenal pemiliknya. Lalu dikatakan juga oleh Tuhan Allah, keledai. Keledai dia mengetahui tempat atau palungan yang disediakan oleh tuannya. Saudara, dua binatang ini tadi disebutkan oleh Tuhan Allah. Lembu yang kita sebut tidak berakal, dia mengenal pemiliknya. Lalu Tuhan mengatakan, lembu mengenal pemiliknya, tetapi umatku tidak mengenal aku. Saudara, saya waktu membaca ayat ini, saya tertegur secara pribadi, saudara. Nah, saudara, jangan kita kalah dengan lembu, saudara. Lembu saja mengenal pemiliknya, dan dia menghormati pemiliknya. Bagaimana dengan kita? Kita diingatkan bahwa sesungguhnya pemilik kita yang sesungguhnya adalah Tuhan Allah. Ya, kita terus diingatkan bahwa pemilik kita adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah adalah pemilik kita. Karena itu saudara, jangan sampai kita melupakan Tuhan Allah. Makanya Tuhan juga mengatakan keledai. Saudara tahu bahwa keledai itu sering dibuat sebagai simbol daripada kebodohan, ya. Maka kalau seseorang dikatakan sebagai keledai, wah itu sebenarnya menghina gitu, saudara, ya. Keledai itu dianggap sebagai binatang yang mungkin paling bodoh. Tetapi saudara, tahukah saudara, pepatah mengatakan bahwa keledai tidak pernah terperosok di lubang yang sama 2 kali. Sekali lagi saudara, keledai yang kita anggap sebagai binatang yang bodoh, keledai tidak pernah terperosok di lubang yang sama 2 kali. Ya. Kalaupun dia terperosok 2 kali, itu bukan di lubang yang sama, itu di lubang yang lain. Tapi manusia yang menyebut dirinya berakal, ya, memiliki potensi, seringkali kita manusia, saudara, kita lebih bodoh dari keledai. Kita dapat terperosok dalam lubang kesalahan yang sama, bukan hanya 2 kali, bisa berkali-kali. Bukankah dengan demikian menunjukkan bahwa kita kalah dengan keledai? Bukankah dalam hal ini seharusnya kita belajar dari keledai, saudara? Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, betapa pentingnya kita mengenal Tuhan Allah. Nah, saudara, dalam Alkitab, Tuhan selalu mengingatkan, kenalilah Tuhan Allah. Dalam Hosea pasal 4 ayat 6, Tuhan Allah berkata, umatku binasa karena mereka tidak mengenal Allah. Tuhan mengingatkan bahwa umatnya binasa karena tidak mengenal Allah. Nah, saudara, mengenal. Nah, kata mengenal ini, nah ini juga harus kita gali juga lebih mendalam, saudara. Ya, jadi ini memang kita masuk ke dalam satu tema yang besar namanya tujuan hidup manusia. Tetapi di dalamnya memang kita harus bersangkutan. Kita harus berurusan bahwa kita sampai kepada tujuan kita, memuliakan Allah, menyukakan Allah, menyenangkan Allah. Memang mau tidak mau kita harus mengenal Allah. Ya, kita dapat mengenal Allah kalau kita tidak melupakan Allah. Seringkali kita melupakan Allah, bisa karena memang sengaja melupakan Allah, atau memang mungkin kelupaan karena kita sudah terlalu sibuk dengan urusan-urusan kita. Ya, urusan-urusan kita ini, saudara, bisa bersifat urusan-urusan yang memang sangat menyita waktu kita, yang kita anggap bahwa ini begitu penting, sehingga kita melupakan Tuhan Allah. Bisa juga berupa di mana kita memang diizinkan oleh Tuhan mengalami kesulitan dalam hidup kita, sampai kita melupakan Tuhan Allah, sampai kita melupakan tujuan hidup kita. Ya, saudara, hendaknya baik penderitaan maupun hobi saudara atau kesenangan, ya, penderitaan atau kesenangan ini, saudara, jangan sampai membuat kita terseret lalu kita melupakan Tuhan Allah. Ingatlah bahwa betapa pentingnya kita mengenal Allah. Ya, kata mengenal Allah. Nah, saudara, kata mengenal ini sebenarnya pengertiannya mendalam, saudara. Mengenal bukan hanya sekedar mengetahui. Ya, mengenal. Kalau misalnya
seorang anak mengatakan bahwa dia mengenal orang tuanya, dia bukan sekadar mengetahui orang tuanya, tetapi ini berbicara bahwa ada hubungan di dalamnya. Ada hubungan atau ada relasi di dalamnya. Kalau misalnya seorang anak mengatakan, aku mengenal ayahku, itu berarti anak ini dia bukan hanya sekadar mengetahui bahwa misalnya si A itu adalah ayah dia. Bukan sekadar mengetahui, tetapi ada relasi di dalamnya, ya. Kalau seorang anak mengenal ayahnya, dia bukan hanya dia yang mengenal ayahnya, tapi ayahnya juga mengenal dia. Maka saudara, menarik bahwa Tuhan Yesus mengatakan dalam doanya, dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, dia berkata, inilah hidup yang kekal itu. Apa itu hidup yang kekal? Inilah hidup yang kekal itu. Hidup yang kekal adalah mengenal mereka, mengenal engkau satu-satunya sebagai Allah yang hidup. Dan jadi hidup yang kekal adalah mengenal Allah sebagai satu-satunya Allah yang benar. Dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Jadi hidup yang kekal artinya mengenal Allah. Mengenal Allah artinya berarti ini berbicara tentang bahwa kita ada relasi dengan Allah. Kita ada hubungan dengan Allah. Maka dikatakan bahwa Christianity is not religion but relation. Kekristenan bukanlah agama, bukanlah kehidupan agama, tetapi berbicara tentang hubungan atau relasi. Saudara, kalau kita mengenal Allah artinya berarti kita punya relasi dengan Allah. Berarti kita punya hubungan dengan Allah. Dan hubungan inilah yang menyelamatkan kita. Hubungan inilah di mana melalui hubungan ini kita dapat menikmati Allah dan kita dapat dinikmati oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, topik ini begitu penting saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Makanya kita perlu menyiapkan hati kita. Kita perlu mengingat panggilan kita. Mari saudara, pertama-tama supaya kita sampai kepada tujuan ini tadi, mari kita mengingat bahwa kita harus mengenal Tuhan Allah. Itu berarti saudara bahwa segenap hidup kita, sebenarnya saudara, agenda hidup kita satu-satunya adalah mengenal Allah. Mengenal Allah. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasal 3 ayat 10 ada. Yang ku kehendaki adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Menarik sekali saudara. Yang diingini oleh Rasul Paulus bukan uang yang lebih banyak, bukan kedudukan yang lebih banyak, bukan supaya dia lebih dihormati. Kalau dia sebagai rasul, bukan dia supaya kedudukannya lebih tinggi lagi, supaya dia lebih dikenal lagi. Tidak saudara. Atau supaya dapat melakukan mujizat-mujizat yang lebih banyak, atau supaya dapat melakukan hal-hal yang spektakuler, atau melakukan perkara-perkara yang ajaib. Tidak saudara. Tapi dia mengatakan, yang ku kehendaki adalah mengenal Dia, mengenal Tuhan. Saudara, ini penting sekali saudara. Saudara, mungkin dalam pertemuan ini saya berbicara satu topik ini saja, ya. Kita perlu mengenal Allah. Kita perlu menyiapkan waktu kita untuk mengenal Allah. Itu berarti kita perlu berjuang, kita harus bersungguh-sungguh berurusan dengan Tuhan supaya kita boleh sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan kata yang terakhir dari mengenal ini, bahasa aslinya disebut sebagai ginosko, mengenal. Mengenal ini berbicara tentang relasi, tapi ada yang lebih dalam dari itu, ya. Akibat dari relasi ini tadi adalah kita dapat menikmati Allah, ya. Mengenal Allah artinya kita menikmati Allah dan kita dinikmati oleh Tuhan Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini perlu kita perkarakan dalam hidup kita. Sudahkah saudara menemukan tujuan saudara? Sadarkah saudara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita adalah supaya hidup kita mempermuliakan Tuhan? Sadarkah saudara bahwa Allah menciptakan kita supaya kita mempermuliakan Allah dan menikmati Dia? Bagaimana kita memuliakan Allah? Bagaimana kita menikmati Allah? Dan bagaimana Allah dapat menikmati kita? Kita akan berbicara dalam pertemuan yang selanjutnya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya. Amin.